Shalom para jemaat Tuhan, selamat datang ke kebaktian atas talian SIB Kuala Terengganu. Mari kita terus memberkati keluarga dan kenalan-kenalan kita dengan mengongsikan link ini kepada mereka agar kita sama-sama dapat diberkati melalui ibadah ini. Next, bagi jemaat yang berkerinduan untuk memberikan uang persembahan dan persepuluhan Anda, jemaat boleh terus transfer or bank in ke akun gereja CIMB Bank 800-660-4891 atas nama Sidang Injil Borneo dalam kurungan SIB Terengganu. Untuk makluman, pada setiap hari Selasa jam 8 malam, gereja mengadakan pelayanan doa. Jemaat didorong untuk mengambil masa dan bersama-sama dalam pelayanan ini. Bagi yang mempunyai sebarang permintaan doa, jemaat boleh terus berhubung dengan Pastor Frankie ataupun Deacon Andrew. So church, spread the blessing around us, enjoy the service, and God bless. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali kepada jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Puji Tuhan, kita dipertemukan di dalam ibadah kita sekali lagi pada hari ini. Dan sebelum kita terus di dalam ibadah kita, mari saya mengajak kita terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Tuhan yang telah menjaga dan bersama kami dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini di mana kesempatan yang ada untuk kami sekali lagi bersama untuk belajar, mendengar firman Tuhan, bahkan di mana sebentar kami juga akan memuji, menyembah Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap pribadi kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji nama Tuhan, bahkan siap untuk belajar firman-Mu pada hari ini. Sertai kami dari awal sehingga selesainya, kiranya Tuhan hanya nama-Mu yang kami muliakan di dalam ibadah kami hari ini. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Mari kita memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita naikkan pujian hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, menaikkan pujian dengan hati yang penuh sukacita.
Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian kami kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan kita. Jadi pemenang. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian kami kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan kita. Lebih dari pemenang. Dan jubah pujian, haleluya, kami kenakan. Dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua, amin, masalah dan persoalan. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Istiharkan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, mari dengan hati yang bersungguh-sungguh saudara, kita datang membawa pujian ini. Kita rindu Roh Kudus menjamah setiap hidup kita saat ini. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya,
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, ya sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya percaya dimanapun Anda berada pada saat ini, Anda dalam keadaan yang sangat luar biasa. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, merupakan tema firman Tuhan yang saya akan bawakan untuk kita pada hari ini, di mana temanya berjudul bertekunlah membaca firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bertekunlah membaca firman Tuhan. Ini adalah tema yang kita akan sama-sama belajar pada hari ini. Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bertekun itu berarti bekerja keras, ya, berusaha, bersungguh-sungguh, dan tidak putus asa. Nah, bertekun merupakan satu sikap yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, apatah lagi dalam kehidupan Anda dan saya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena melalui ketekunan membuatkan kita semakin bertumbuh dalam iman kita, bahkan membuatkan kita berhasil dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk melihat tema ini, bertekunlah membaca firman Tuhan. Nah, mengapa kita harus bertekun membaca firman Tuhan? Ya, mengapa? Ya, mengapa kita harus bertekun membaca firman Tuhan? Yang pertama, yaitu sebab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ya, yang pertama, sebab firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat yang pertama, ya, Yohanes 1 ayat yang pertama berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, waktu zaman para nabi, yaitu sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, Allah hanya akan berbicara kepada para nabi ketika Ia ingin menyampaikan sesuatu kepada umatnya. Ya, demikian juga apabila umat Tuhan itu ingin tahu kehendak Tuhan, haruslah melalui para nabi. Artinya di sini di mana ada perantaraan antara Allah dan umatnya, di mana haruslah melalui para nabi. Nah, bukan hanya untuk mendengar kehendak Tuhan, tetapi juga apabila umat Tuhan itu ingin mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan, haruslah melalui para nabi atau para imam yang ada. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur, ya. Kita bersyukur karena kita sebagai umat kesayangannya Tuhan, ya. Setelah datangnya Yesus ke dunia, Dia telah mati di kayu salib, dan Dia telah naik kembali ke surga. Apabila Tuhan ingin menyatakan kehendaknya kepada umatnya, Allah boleh sahaja terus langsung berbicara kepada umatnya. Tidak lagi sama seperti dalam perjanjian lama, yaitu waktu para nabi. Nah, demikian juga, ya, umatnya apabila umatnya itu ingin mendengar kehendak Tuhan. Jadi salah satunya kita boleh mendengar Tuhan berbicara kepada kita adalah melalui kita membaca firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi,
Membaca, mendengar firman Tuhan berarti kita sedang mendengar Allah berbicara kepada kita. Nah, malas dan tidak mau membaca firman Tuhan berarti kita tidak mau mendengar ya kata-kata dan nasihat Tuhan itu kepada kita. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, seorang anak yang menghormati orang tuanya, dia akan sentiasa ingin mendengar nasihat orang tuanya. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ya. Menghormati Tuhan berarti kita ingin membaca dan kita mau mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Nah, yang kedua, mengapa kita harus mendengar, membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Sekali lagi, firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Nah, Mazmur 119 ayat 105 berkata demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berjalan dalam kegelapan sangat perlunya terang, ya. Karena terang itu akan menerangi perjalanan kita dan membuatkan kita tahu apa yang ada di hadapan kita, membuatkan kita nampak ya sesuatu yang ada di hadapan ataupun di sekitar kita. Nah, kalau dalam kegelapan sudah pasti kita tidak akan tahu apa yang ada di hadapan dan di sekitar kita. Oleh sebab itu, terang itu sangat penting ya dalam kegelapan supaya dia dapat menerangi kawasan dimanapun kita berada, kita akan dapat melihat apa yang ada di sekitar kita. Nah, dalam pembacaan kita ini, dalam Mazmur 119 ayat 105, pemazmur dia mengakui bahwa firman Tuhan itulah yang telah menerangi setiap jalan hidupnya sehingga ia dapat melalui semuanya. Ya, walaupun di depannya banyak halangan, tentangan, namun dia tetap kuat dan dapat atasi semuanya karena firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, orang kata 2021 ini masih lagi rahasia, sebab tidak tahu apa yang akan berlaku pada hari esok dan hari yang seterusnya. Nah, karena masih rahasia dan tidak tahu apa yang berlaku pada hari seterusnya, maka timbullah kekhawatiran dan ketakutan dalam diri seseorang. Namun, saudaraku yang terkasih, orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang bertekun membaca firman Tuhan, dia tidak akan takut dan dia tidak akan khawatir akan hari-hari yang dia akan lalui. Mengapa? Karena firman Tuhan yang telah menerangi hidupnya. Karena firman Tuhan itu telah menerangi jalannya. Karena firman Tuhan, dia tahu apa yang akan dia lalui, dia tahu akan apa yang dia hadapi, bahkan dia dapat atau sudah siap untuk menghadapi semuanya. Dia yakin dapat menghadapi semuanya karena kekuatan dari firman Tuhan. Nah, menerangi jalan hidup kita maksudnya firman Tuhan akan membongkar, membukakan semua rahasia, baik yang ada di dalam kerajaan surga, bahkan juga yang ada di muka bumi ini, di mana kita akan mengetahui apa yang akan berlaku atau kesudahan dunia ini dan keindahan kerajaan surga apabila kita
bertekun membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan akan membongkarkan semuanya, apapun rahasia di muka bumi ini, bahkan lagi dan juga di surga. Nah, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, walau apapun yang dihadapi, apapun yang di hadapan kita itu semuanya rahasia. Tetapi apabila kita bertekun membaca firman Tuhan akan membongkar semuanya. Dan firman Tuhanlah yang akan membukakan, yang membuatkan kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang berlaku di hadapan kita. Jadi, mari jemaat Tuhan yang saya kasihi, tahun 2021, tahun 2021, mari kita bersama-sama bertekun membaca firman Tuhan. Berusaha untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Karena firman Tuhan itulah yang akan menerangi hidup kita. Membuatkan kita tahu, membuatkan kita sedar, memahami dan mengenal akan apa yang berlaku di hadapan kita. Tahun 2021, ya biar orang kata masih lagi rahasia, tetapi saudaraku yang terkasih, ketika kita sebagai orang percaya terus bertekun membaca firman Tuhan, kita akan tahu dan kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang berlaku pada hari-hari yang akan mendatang. Yang ketiga, mengapa kita harus membaca firman Tuhan? Yang ketiga yaitu karena firman Tuhan membuatkan hidup kita bahagia. Firman Tuhan membuatkan hidup kita bahagia. Nah, Mazmur 1 ayat 1 hingga yang ketiga, Mazmur 1 ayat 1 hingga yang ketiga berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, berbahagia berarti memiliki perasaan yang tenang, memiliki sukacita, rasa gembira, dan juga bebas daripada sesuatu yang menyusahkan. Nah, hidup bahagia adalah kerinduan semua orang. Tidak ada seorang pun yang nak hidup dalam tekanan terus dalam hidupnya. Namun, semua orang mau supaya hidup bahagia dalam hidupnya. Nah, mari kita melihat apa yang membuat seseorang itu rasa bahagia dalam hidupnya. Apa yang membuatkan seseorang itu rasa bahagia dalam hidupnya. Seseorang akan rasa bahagia apabila hidupnya berhasil atau berjaya, atau apabila sesuatu yang dia lakukan dalam hidupnya itu berhasil atau berjaya. Itulah yang akan membuatkan seseorang itu merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tahun ini kerinduan setiap orang itu sudah pasti ingin berhasil. Sudah pastinya ingin berjaya dalam setiap apapun yang dia lakukan atau rencanakan. Baik dalam studi, baik dalam pekerjaan, baik dalam bisnis, pelayanan, dalam keluarga, bahkan dalam kehidupan secara pribadi. Nah, apabila berhasil atau berjaya, sudah pasti kita akan merasa senang. Kita akan merasa gembira atau merasa bahagia dalam kehidupan kita. Apabila sesuatu yang kita rencanakan itu kita dapat lakukan, kita berjaya dan juga berhasil. Jadi pagi hari ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin juga bahwa tidak ada seorang pun yang nak gagal dalam hidupnya.
Dan tidak ada seorang pun yang tidak mau hidup bahagia. Semuanya ingin mendapat kebahagiaan. Amin. Untuk anak-anak muda yang ada di luar sana, yang sedang mencari pasangan hidup, supaya Anda dapat menemukan pasangan hidup yang dapat membahagiakan Anda, bertekunlah membaca firman Tuhan. Sebab melalui firman Tuhan, Anda akan menemukan ciri-ciri orang yang dapat membahagiakan hidup Anda. Demikian juga kepada Anda yang sudah hari ini mungkin sudah ada pasangan hidup. Ingat, hubungan itu harus suci, ya. Hubungan kita itu haruslah suci. Karena Allah kita itu suci. Apabila hubungan kita itu suci, itulah yang dinamakan bahagia, ya. Apabila kita memiliki hubungan yang suci sesama dengan pasangan kita, itulah yang dinamakan bahagia. Karena itulah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dalam hubungan dan dalam apapun, yang pertama yang kita harus bahagiakan adalah pribadinya Tuhan. Tuhan senang, ya. Tuhan senang. Pasti kita juga akan merasa bahagia. Apabila Tuhan merasa senang, apabila Tuhan merasa gembira melihat hubungan kita, pastinya kita juga akan merasa bahagia. Jadi bertekunlah membaca firman Tuhan, sebab Anda akan menemukan apa tanggung jawab yang Anda lakukan dan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan dalam perhubungan Anda. Begitu juga untuk Anda yang sudah berkeluarga, ingin memiliki kebahagiaan dalam keluarga, pentingnya untuk kita bertekun membaca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, kita akan dapat menemukan apa tanggung jawab kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan supaya kita dapat mencapai kebahagiaan dalam keluarga kita. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan membuatkan kita bahagia dalam hidup kita. Jadi oleh sebab itu, jangan malas membaca firman Tuhan, tetapi bertekunlah membaca firman Tuhan. Kalau kita mau supaya kita bahagia, kalau kita mau supaya kita merasa berbahagia dalam kehidupan kita, mari membaca firman Tuhan. Nah, yang keempat, yang terakhir untuk kita hari ini, yaitu mengapa kita harus membaca firman Tuhan? Ya, mengapa? Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Ya, karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang ada di dalam Matius 4 ayat 3 hingga yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah." Nah, ini adalah pencobaan yang pertama, ya, di padang gurun, ya, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, apabila kita perhatikan dalam ayat ini, ya, iblis itu sangat licik, ya. Dia tahu Yesus lapar dan haus sebab tak makan dan tak minum sebab dia berpuasa. Dan pertama yang dia coba Yesus adalah supaya menjadikan batu menjadi roti. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa waktu kita lapar, apa yang kita cari dahulu adalah pastinya kita akan mencari makanan, minuman untuk dimakan, untuk diminum. Nah, apalagi kalau udah berapa lama, beberapa hari kita tak makan dan minum, pastinya kita ingin semakan apa sahaja, yang penting itu makanan. Tetapi jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus pagi hari ini, berita baiknya, selicik manapun iblis, dia tidak akan dapat mengalahkan firman Tuhan. Sebab itu sangat penting
untuk kita ini bertekun membaca firman Tuhan. Nah, jika Yesus sahaja pakai firman Tuhan untuk melawan tipu muslihat iblis, apalagi Anda dan saya hari ini sebagai orang-orang yang percaya. Sebab itu sangat pentingnya kita ini bertekun membaca firman Tuhan. Tubuh jasmani kita harus diberi makan. Ya, karena kalau tidak diberi makan, pastinya tubuh kita itu akan merasa lemah, sakit, bahkan boleh meninggal. Nah, supaya kita tetap sehat dan tetap kuat, haruslah kita makan dan minum. Jadi begitu juga saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan rohani kita, ya, kita juga perlu makan makanan rohani. Nah, firman Tuhanlah yang merupakan makanan rohani kita, supaya kita tetap sehat, tetap kuat di dalam iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari jemaat Tuhan yang saya kasihi, supaya kita tetap sehat dan kuat dalam perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini, mari kita tetap dan terus bertekun untuk membaca firman Tuhan. Berusaha terus untuk membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Oleh sebab itu saudara, Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi, mengapa kita harus bertekun membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, satu perkara juga yang harus kita ingat, ya, yang kita harus ingat, yaitu kita bukan hanya membaca firman Tuhan itu dalam hidup kita, namun kita juga harus merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Yakobus 2:14 hingga ke-17 berkata demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah supaya kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi saya bacakan ayat yang terakhir. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita imani firman Tuhan yang kita baca, tetapi kita tidak melakukannya, tidak praktikkannya dalam hidup kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, perintahkan dan kehendaki, itu tidak ada gunanya. Ya, itu tidak ada gunanya. Jadi apabila kita membaca firman Tuhan, kita harus renungkan, ya. Renungkan apa yang Tuhan katakan, nyatakan, ya, dalam firman-Nya. Dan juga kita haruslah berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari, jika tahun lepas kita orang yang malas atau kurang membaca firman Tuhan, mari tahun ini firman Tuhan memperingatkan Anda dan saya supaya kita terus bertekun untuk membaca firman Tuhan, dan jangan lupa renungkannya dan juga berusaha untuk mempraktikkan apa yang firman Tuhan yang kita bacakan dalam kehidupan kita. Ya, biar sakit pahitnya firman Tuhan itu, tetap usahakan untuk menerimanya dan melakukannya. Ingat, firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Ya, amin. Jadi saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan adalah Allah. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Firman Tuhan akan membuatkan kita bahagia, dan firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Jadi
sebagai orang yang mengasihi Tuhan, dalam kita menempuh hidup kita di tahun yang baru, sangat penting untuk kita terus membaca, bertekun untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat penting dalam hidup Anda dan saya sebagai orang percaya. Dalam kita melangkah hidup kita di tahun yang baru ini, mari kita bertekun membaca firman Tuhan. Sekali lagi, mengapa kita harus membaca firman Tuhan? Mengapa kita harus bertekun membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi hidup kita. Firman Tuhan akan membuatkan kita bahagia. Dan firman Tuhan adalah makanan rohani kita sebagai orang-orang percaya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan karena kami pada hari ini sekali lagi mempunyai kesempatan dapat belajar bersama daripada sabda kebenaran-Mu Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu, kami telah diajar melalui firman Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini yang bersama belajar firman Tuhan, mari Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan terus bekerja dan berbicara, memberikan kami peringatan, memberikan kami terus pemahaman, bahkan menguatkan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu Tuhan, mengajar kami supaya kami pada tahun ini, supaya kami terus bertekun membaca firman Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, pagi ini firman Tuhan berbicara kepada kami. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Firman Tuhan adalah makanan rohani kami. Bahkan juga firman Tuhan itulah yang akan membuatkan kami bahagia, membuatkan hidup kami berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami umat-Mu untuk terus mendengar, untuk terus belajar firman-Mu, bahkan untuk membaca firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih, berkati jemaat-Mu dimanapun berada yang hari ini bersama belajar firman Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Oke, terima kasih untuk kita semua. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur atas berkat yang telah dilimpahkan kepada kita melalui perkongsian firman Tuhan dan sesi pujian dan penyembahan sebentar tadi. So church, mari kita terus mengangkatkan lagu tema gereja kita, Majesty. Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi. King
Tuhan, ya karena kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita. Kita telah memuji Tuhan, kita juga telah belajar firman Tuhan, dan kita bersyukur ya karena berkat-berkat yang kita telah terima melalui ibadah kita pada hari ini. Jadi kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini, dan kita juga terus berdoa untuk pertemuan kita, persiapan ibadah kita pada minggu yang akan mendatang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur kami pada saat ini. Kami telah bersama hari ini memuji Tuhan, bahkan mendengar firman-Mu, dan kami bersyukur Tuhan, kekuatan yang Engkau berikan untuk kami bersama. Terima kasih kiranya Tuhan, hanya nama Tuhan yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang kami agungkan lewat pujian penyembahan kami, bahkan firman Tuhan yang telah kami belajar. Kami berdoa untuk setiap pribadi jemaat-Mu yang ada dimanapun berada saat ini Tuhan. Mohon penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan dalam setiap langkah hidup kami pada masa yang akan mendatang, sepanjang PKP yang ada Tuhan, dan juga PKPB yang ada Tuhan. Kami yakin Engkau Tuhan tempat perlindungan kami, yang sentiasa menjaga kami, keluar masuk kami di mana kami ada. Kami mohon Tuhan perlindungan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang ada, yang telah melayani kami hari ini, bahkan pada minggu yang akan mendatang, dalam persiapan kami supaya kami juga terus diberi kekuatan dan dipakai dan diurapi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.